Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisena Ambara, NIM 63010190177. Di sini saya akan membawakan tema tentang materi tentang penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Sistem sirkah atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. 1. Konsep akad, mudharabah dan bagi hasil. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata darab, yang makna dalam bahasa Arab. Kata ini termasuk dalam kata yang memiliki banyak arti. Dengan banyaknya arti kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yakni bergeraknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Dalam hal ini akad mudharabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni shahibul mal sebagai penyedia dana dan mudharib sebagai pengelola dana. Dalam akad ini akan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan usaha dan juga kemungkinan kerugian usaha. 2. Syarat dalam akad mudharabah. 1. Bank dalam hal ini bertindak sebagai dana yang menyediakan dananya secara penuh dan nisbah bertindak sebagai pengelola dalam kegiatan usaha yang dilakukan. 2. Jangka waktu untuk pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan yang didapatkan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah yang tertera dalam akad. 3. Bank tidak memiliki wajiban untuk mengelola usaha dari nasabah, tapi memiliki hak dalam mengawasi dan membina usaha yang nasabah jalankan. 4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang. Sistem bagi hasil profit loss sharing atau profit loss sharing. 1. Di dalam sirkah kerjasama atau disebut juga sirkah masyarakat dan mudharabah yang merupakan produk pembiayaan bank syariah. Konsep ini yakni kerjasama sirkah dan mudharabah ini merupakan pelaksanaan ta'awun atau gotong royong dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim. 2. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni sebagai berikut. 1. Menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil yang dibuat dan diputuskan di awal akad yang berdasar pada kemungkinan untung dan rugi. 2. Besaran nilai rasio didasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. 3. Besarnya nilai bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. 4. Bagi hasil yang didapat berdasarkan dari keuntungan atas usaha yang dijalankan. 4. Jenis pola bagi hasil. Yang pertama, berdasarkan bagi hasil yang sangat berkaitan dengan berapa margin yang akan ditetapkan, yaitu 1. Profit sharing, 2. Revenue sharing. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Prinsip yang diterapkan yaitu antara lain: 1. Prinsip kerjasama, 2. Prinsip kepercayaan, 3. Prinsip kehati-hatian, 4. Prinsip keadilan, 5. Prinsip tanggung jawab. Adapun kegiatan bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah yaitu antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 1. Riba, 2. Maisir, 3. Ghorar, 4. Haram, 5. Zolim. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama, faktor langsung. 1. Invest rate, 2. Jumlah dana yang tersedia, 3. Nisbah bagi hasil. Yang kedua, faktor tidak langsung. 1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank nasabah melakukan share dalam pembiayaan biaya. 2. Kebijakan akunting. Nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil di sini berarti persentase antara keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha shahibul mal dan mudharib yang mana didasarkan pada keputusan dan kesepakatan antara dua pihak yang berkaitan.
Yang kedua, jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang berasal dari resiko bisnis, bukan karena akibat kelalaian yang dilakukan mudharib, maka pembagian atas kerugiannya berdasarkan atas besaran modal yang ditanamkan masing-masing pihak. Karakteristik nisbah bagi hasil yakni antara lain: 1. Persentase nisbah di antara bank syariah yang ada yaitu berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung dari kebijakan bank syariah. 2. Persentase hibah di sini juga akan berbeda karena hal ini akan disesuaikan dengan jenis dana yang dihimpun di bank syariah. 3. Jangka waktu investasi yang dilakukan juga akan berpengaruh pada besarnya nilai persentase nisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Jenis nisbah: 1. Nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih. 2. Nisbah tamwil wal-al. 3. Nisbah kas. Karakteristik nisbah bagi hasil: 1. Persentase. 2. Bagi untung dan bagi rugi. 3. Jaminan. 4. Besaran nisbah. 5. Cara menyelesaikan nisbah. Nisbah mendapatkan tindakan funding atau penghimpun dana. Menurut nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah investasi mudharabah, bahwa investor akan mendapatkan untung atau bagi hasil berlandaskan untuk nisbah yang dibuat oleh bank syariah. Cara bank menentukan nisbah produk pendanaan: beberapa langkah, diantaranya: 1. Komponen yang dihitung. 1. Menghitung pendapatan bank per tahun. 2. Menghitung biayaan historikal. 3. Menghitung overhead cost. 4. Penyisian penghapusan aktiva produktif per tahun. Yang kedua, menentukan harapan keuntungan pricing dengan cara biaya operasional atau total aset kali 100%. Nisbah untuk financing atau pembiayaan. Yang pertama, menurut Adi Warman Karim, bank syariah terapkan bagi hasil ini hanya untuk produk pembiayaan yang berbasis natural, uncertainty kontrak atau NUC, yaitu akad bisnis yang tidak menganjurkan dan kejelasan seperti mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, referensi margin keuntungan menjadi suatu ketetapan margin keuntungan sebagai hasil dari pembiayaan yang berdasar pada usul rekomendasi dari tim ALCO. 3. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai. Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai: 1. Perkiraan penjualan. 2. Lama cash to cash cycle. 3. Perkiraan biaya langsung. 4. Perkiraan biaya tidak langsung. 5. Delayed factor. Metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan: yang pertama, berlandaskan pandangan referensi tingkat margin keuntungan dan diperkirakan dari usaha mudharib. Di Warman membagi 3 bagian, yaitu: 1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan. 2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan. 3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan. B. Penentuan profit margin dalam akad tijarah. Yang pertama, perbedaan kredit dan margin keuntungan. 2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap naik dan turun margin keuntungan. 3. Mekanisme dan penentuan margin keuntungan. Yang keempat, kontribusi margin keuntungan menurut pertumbuhan bank syariah. Yang kelima, penentuan harga jual dalam jual beli. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.